Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi baru, yaitu cara membaca nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau yang biasa disebut dengan nun mati, yaitu huruf nun yang tidak memiliki tanda harokat apapun, baik itu tanda harokat fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Dia tandanya ditandai dengan seperti ini, kosong atau nol, yaitu tidak memiliki tanda apapun. Makanya dia disebut dengan nun mati. Dan cara membaca nun sukun ini sama seperti cara membaca tanwin. Ya, jadi tanwin dan nun mati ini atau nun sukun, cara membacanya atau hukum bacaannya itu sama. Ya. Kita coba lihat di bawah ini cara membacanya. Baitan yang menggunakan harokat fathatain sama cara membacanya dengan baitan yang menggunakan nun sukun atau nun mati. Sama juga seperti baitin yang menggunakan kasrohtain sama bacaannya dengan baitin yang menggunakan nun sukun atau nun mati. Sama juga seperti bacaan baitun yang menggunakan harokat dhammahtain sama membacanya dengan baitun yang menggunakan nun sukun atau nun mati. Nah, baik. Nun sukun atau tanwin ini dia memiliki 4 hukum bacaan. Yang pertama itu ada izhar atau dia dibaca jelas. Yang kedua dia ada idgham, yaitu memasukkan huruf ke dalam huruf selanjutnya. Selanjutnya ada iqlab, yaitu mengubah huruf ba menjadi mim. Dan yang terakhir itu ada ikhfa, yaitu dibaca samar. Sedangkan untuk hukum idgham sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas hukum bacaan izhar. Baik, izhar artinya itu dibaca jelas ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain, ghin, ha, dan juga kha. Ya. Diulangin lagi, izhar artinya adalah dibaca jelas ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain, ghin, ha, dan juga kha. Coba sekarang kita perhatikan contoh bacaannya. Untuk pekan ini kita hanya akan membahas 3 huruf dulu. Ya, untuk hari ini kita akan membahas 3 huruf terlebih dahulu, yaitu huruf alif, ha, dan juga ain. Perhatikan contoh bacaannya untuk di kolom alif. Bismillahirrahmanirrahim. Man amana wa yan'auna syai'an illa. Sekarang di kolom huruf ha, min hadin, man halaka, fariqan hada. Sekarang di kolom huruf ain, in alimtum, an'amta, wasi'un alim. Sekarang kita coba perhatikan bacaannya di sini. Min ainin aniyah. Mana yang disebut dengan izhar? Ya, jadi ini yang disebut dengan hukum izhar, yaitu huruf nun yang berharokat kasroh tain bertemu dengan huruf alif. Dia dibaca dengan jelas. Kita ulangi lagi cara membacanya. Min ainin aniyah. Selanjutnya, wayan auna'an. Wayan auna'an. Mana yang disebut dengan izhar?
Jadi yang disebut dengan idhar untuk huruf alif ini yaitu ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf alif. Yang selanjutnya, waman azlamu. Waman azlamu. Mana yang disebut dengan idhar? Yaitu ada nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf alif. Kita lanjut ke contoh bacaan di bawahnya. Contoh bacaan khusus untuk huruf H. Min hadin. Min hadin. Mana yang disebut dengan idhar? Nih, yaitu nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf H. Kita lanjut. Wa minhum ummiyun. Wa minhum ummiyun. Mana di bacaan ini yang dimaksud dengan hukum idhar? Ya, yaitu nun sukun atau nun mati yang bertemu dengan huruf H. Lanjut lagi. Wa ma naqamu minhum. Wa ma naqamu minhum. Mana yang disebut dengan idhar? Nih, yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf H. Kita lanjut ke contoh bacaan di bawahnya khusus untuk huruf Ain. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Mana yang disebut dengan idhar? Ya, yaitu huruf alif yang berharokat kasroh tain atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ain. Lanjut ke contoh sebelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana yang disebut dengan idhar? Nih, yaitu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ain. Baik, Ananda semuanya. Hari ini penjelasan kita hanya di materi idhar khusus untuk 3 huruf saja, yaitu huruf alif, ha, dan juga ain. Silahkan kalian semua untuk memperhatikan setiap bacaan yang sudah Bunda contohkan, dan silahkan untuk kalian mengulanginya minimal 3 kali. Ya. Demikian penjelasan dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.